Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau selamat malam, atau kapanpun kawan-kawan nonton acara ini, siaran kita ini ya. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, kita ucapkan terima kasih sudah menonton. Suatu kehormatan bagi saya, bagi kami, kawan-kawan mau menonton acara kita, video-video kita. Semoga mendapatkan ilmu. Ya, kita juga ingin berbagi ilmu, kawan-kawan. Sekarang ini kita coba berbagi ilmu ya kawan-kawan. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa ya kawan-kawan, satu kehormatan bagi saya apabila kawan-kawan berkenan dan sudi untuk mengklik subscribe, dan silakan klik lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video kita selanjutnya, agar kita lebih semangat lagi untuk membuat video, agar apa yang kita ketahui bisa kita bagikan kepada teman-teman semua, dan mungkin kepada kawan-kawan kita yang lain yang belum mengetahui suatu hal dapat dibagi juga ya kawan-kawan. Sekarang saya akan coba kawan-kawan berbagi tentang merakit panel atau rakitan panel WLC, water level control ya. Water level control ini bisa untuk tangki atau bisa untuk sumur bor ya kawan-kawan, dan bisa berfungsi dua tempat sekali dua fungsi. Udah kita misalnya kita sedot dari sumur bor, kita buat tangki lagi, apabila udah penuh tangki atas otomatis mati lagi ya kawan-kawan. Kalau untuk ngebor ini motong-motong tempat ininya nggak usah dikasih tahu lah ya, udah biasa lah kawan-kawan. Saya pokoknya motong pakai also, ini problem RST udah tahu lah ya. Ini kawan-kawannya, ini select option auto off manual ya, ini manualnya supaya kita ngidupinnya pakai push button. Ini kita pakai buzzer ya kawan-kawan. Buzzer ini untuk mengetahui, kita pakai buzzer untuk dapat kalau misalnya motornya trip, maka ini yang bunyi kawan-kawan, dia ada lampunya tit tit gitu ya. Inilah sebagai indikator untuk motor trip. Kalau ini untuk low water level, apabila air di dalam sumur atau di tangki rendah sudah habis, maka inilah yang berfungsi atau hidup ya. Ini indikator biasa, pilot lem biasa. Nah ini kalau yang ini kawan-kawan, illuminated push button ya, untuk off nya, off atau standby. Dia push button off juga, tapi kalau standby hidup juga lampunya kawan-kawan. Yang merah ini illuminated push button, artinya dia pakai lampu. Kalau klik start dia hidup nyala lampunya, kalau ditekan off dia nggak nyala. Atau kalau tekan auto dia nyala, kalau ditekan ke off, ini nyala ya kawan-kawan. Kalau manualnya, kalau ini auto hidup langsung ya, atau maksudnya otomatis ya kawan-kawan. Kalau ini dia maksudnya manual ya, manual berarti hidupnya harus pakai tombol. Tapi kalau pakai auto, kita klik auto ini nggak bisa dimatikan, juga tidak bisa, harus mematikannya dari sini gitu kawan-kawan ya. Oke, ini meteringnya kawan-kawan, meteringnya. Metering fungsinya untuk mengetahui ampere meter per fasa, ampere tiap fasa F atau L1 atau L2, L3 ya, berapa ampere dia ya. Voltasenya juga diketahui, L1 ke L2 dia berapa, L1 ke L3 dia berapa, L2 ke L3 dia berapa, Ln juga, L1N, L2N atau L3N nya. Tinggal kita mau klik ini aja. Ini kita untuk melihat frekuensi ya kawan-kawan.
atau hajat kita lihat frekuensinya berapa dia ya. Nah, fungsi dari tombol ini untuk men-setting dia, settingnya kawan-kawan ya, pakai setting berapa. Nah, kita misalnya kan hanya pakai motor yang kecil aja ampernya. Kalau yang motornya yang kecil sekitar 2, sekian ampere, berarti kita pakai CT yang 10 ampere. Berarti kita setting aja, kita set ya, set dia, baru kita pilih berapa dia, udah pakai set yang berapa CT nya, nampak dia nanti kawan ya. Kalau cara motong ini, cara ngelengketin ini gak usah dikasih kunci, gak apa-apa lah kawan ya, udah biasa. Kalau yang udah wiring panel udah biasa lah ya. Baik, tapi di sini juga ada suatu rahasia yang mau saya bagikan kepada kawan-kawan. Mungkin untuk belum pernah ada, mungkin saja belum pernah ada, dan mungkin saja saya mungkin yang baru pertama kali melakukan cara mewiring atau merombak suatu alat kontrol dalam panel untuk penghematan biaya kawan-kawan ya. Apa itu? Tonton terus ya kawan-kawan. Baik, kita buka isinya. Oke. Ya. Kalau ini kawan-kawan sudah paham lah semua ya. Ini MCB biasa lah ya, stud atau MCB miniatur circuit breaker untuk kontrol RST ya. Ini CT seperti yang saya bilang tadi 10 ampere kawan-kawan, nampak ya, 10 ya, 10,5 nampak ya. Ini juga 3 ya kawan-kawan, CT 1 buah kontaktor. Kalau cara apanya, start dulu aja kawan-kawan ya, overload relay 2. Ini MCB main breakernya atau main MCB nya ini kita buat dengan untuk nolnya ya. Ini di sini level switch nya kawan-kawan ya, level kontrolnya atau level switch nya, level switch ya. Saya sengaja tutup sih biar jangan nampak brandnya, tapi nggak apa ya. Dan ini level switch nih kawan-kawan ya. Memang dia soketnya sama seperti soket relay 8 pin atau kayak soket lain ada kawan-kawan. Kita tinggal lengkapin. Oke. Cara kerja yang paling pertama ya, cara kerja yang pertama itu kawan-kawan ya, kita masang power aja dulu ya, power ya biasalah ya, RST ya. Ini R masuk ke CT yang pertama, R ya, terus rotator ini R S atau merah kuning biru ya kawan-kawan, nampak ya. Oke, dari sini R S T ya, merah kuning biru ya. Kuning masuk ke sini CT yang kedua, terus S juga demikian, yang biru masuk ke CT yang ketiga, keluar terus ke sini ya. Oke, kalau cara kontrolnya, kalau saya kasih sini cara rakitan yang simpel kawan-kawan ya, dan yang rumit yang simpel ya kawan-kawan. Yang pertama-tama itu nolnya kita gabung semua kawan-kawan ya, nolnya gabung ke A2 atau A1 kontaktor, gabung ke A2 level switch ya kawan-kawan. Ini kita cabut aja kawan-kawan ya, level switchnya ya, biar nampak. Oke. Oke, kita gabung nolnya ke level switch. Ini cara simpel aja kawan-kawan ya, nolnya ke relay 1, nolnya ke relay 2. Nah, rahasianya di sini kawan-kawan ya. Apa itu rahasia yang saya kasih tahu? Kalau biasa satu rangkaian ini
dan pada umumnya kita pakai itu bukan pakai relay. Kita itu tidak menggunakan relay kawan-kawan ya, tidak menggunakan relay ya. Tapi kenapa saya pakai relay? Itu saya rombak supaya kita hemat biaya. Juga relay. Fungsi dari relay ini adalah untuk mengganti RCP. Contohnya apa ya? RCP ya. Nampak ya kawan-kawan? Blur RCP ya. Atau relay current pass atau pass failure relay. Ya. Kalau cara kerja RCP kawan-kawan belum tahu ya. Nanti kita buat satu video, saya buat satu video fungsi dan cara kerja RCP ini kawan-kawan. Ini saya rombak, saya ganti menjadi menggunakan relay kawan-kawan. Relay, 2 buah relay. Ya. 2 buah relay sebagai pengganti RCP ya kawan-kawan. Sistem kerjanya bagaimana? Sistem kerjanya untuk sistem kerjanya bagaimana? Saya mau terangkan seperti apa ya. Apabila salah satu dari relay ini tidak hidup, maka kontrolnya semua juga tidak hidup kawan-kawan ya. Apabila ini tidak hidup atau pasang R, ST, pasang R putus atau pasang S putus atau pasang T pun putus, ini kontrolnya sama sekali tidak bekerja kawan-kawan ya, semua tidak bisa hidup. Inilah dia kalau WLC, untuk kontrol level WLC atau untuk kontrol yang lain juga lah. Itulah fungsi dari RCP, anti pass ya, atau mencegah pasang hilang ya, untuk mencegah pasang hilang dan untuk mencegah pasang terbalik juga. Kalau RCP itu dipasang, kalau terbalik dia tidak hidup ya kawan-kawan. Dan kalau salah satu pasang yang putus juga, RCP-nya juga kontrolnya juga tidak berfungsi. Misalnya ini putus, ini juga tidak berfungsi, ini putus, ini tidak berfungsi, ini putus, ini tidak berfungsi. Nah, oke. Tadi nolnya sudah saya kasih tahu ya kawan-kawan, nolnya sudah gabung semua, ini atau netralnya lah ya, netralnya gabung semua ya, gabung semua juga sama ini juga tadi netral untuk ini, netral untuk ini, netral untuk ini, semua lah kawan-kawan ya, untuk pilihannya RS indikatornya juga, dan untuk netral ini kawan-kawan ya. Kalau cara merangkai ini, kalau cara merangkai ini kawan-kawan, ini masuk, ini untuk power displaynya kawan-kawan ya, untuk membaca displaynya ya, tinggal masuk api nol, api netral ya kawan-kawan. Ini masuk, ini RST ya kawan-kawan, atau di sini RST UA UB UC, dan yang sini yang terakhir ini yang terakhir ini netral ya kawan-kawan. N nya pun mau gabung yang sama ini pun sama N di sini juga boleh gabung ya sama N yang lain, semua kontrol yang lain untuk lem. Dari sini RR yang kedua SR SD atau L1 L2 L3 ya. Kalau yang ini kawan-kawan ya, nampak ya. Kalau untuk yang ini nampak nggak ya, 1A bintang, 1B bintang, 1C bintang. Ini yang dari current transformer ya kawan-kawan, dari CT ya, dari CT, yaitu yang dari sini nanti kawan-kawan ya, kabel yang ini ya, dia bisa bukakan, bisa diketahui ya kawan-kawan ya. Kita buka dulu untuk level kontrol yang tadi itu dari sini kawan-kawan. Semua CT sama kawan-kawan ya, CT selalu pakai kayak gini dia, dua gini ya. Ini, ya. Nah ini kita katakan
satu C bintang. Inilah dia ya. Untuk yang ini ya. Kalau yang ini tadi itu ini 1C bintang atau 1C, tidak masalah. Yang itu bisa makan aja kawan-kawan. Ya begitu kawan-kawan. Fase R untuk kontrolnya sendiri kawan-kawan, power kontrolnya sendiri kita ambil dari fase R ya. Ini ya, kalau dari sini powernya ya RST, darinya ke sini kawan-kawan ya, RST ya. Ini untuk pilot lem pertama, untuk pilot lem merah, kuning, biru gitulah kawan-kawan ya. Kalau yang dua ini kawan-kawan, ini fase R yang kita gandeng ya. Masuk sini, gandeng sini, dan sini. Bukan ke sini ya. Jangan salah, ini udah RST atau L1, L2, L3. Ini L1, L2, L3. Ini kita gandeng L1 ya. Oke kawan-kawan. Ini untuk pilot lem merah, pilot lem kuning, pilot lem biru. Nah, untuk kontrolnya kita ambil dari sini. L1 kita masuk ke NO relay pertama ya. Dari NO relay pertama, dari NO nya ya, ini sini keluar ke NO relay kedua, dari sini N pertama masuk ke NO relay yang kedua. Yang ini dia kawan-kawan, ini ya. Ini ya. Dari NO relay yang kedua keluar sini, itulah ke kontrol, ke selektor ya. Selektor kontrolnya. Nah, dari sini dia fungsi kontrolnya. Di sini mengaturnya dia untuk auto atau manual ya. Manual atau auto ya. Nah, kan ini dari kontrol sini tadi itu dia ke selektor ya kawan-kawan. Ini dia power rekamannya ya. Pasangnya kawan-kawan, ini dia ya. NO yang ini atau angka 6 dari sini, dari relay kedua ya. Paham kawan-kawan ya? Ini dia power control yang utama. Dari sinilah dia selektor ini. Makanya dia dibuat yang ini auto atau ini manual ya kawan-kawan ya. Kita pilih ya. Sekarang kita pasang dulu yang power controlnya kawan-kawan ya. Leh, adong dulu sigaret kita leh. Jadi kita harus tes dulu kawan-kawan yang mana dia auto atau manual ya kawan-kawan. Tes dulu. Jadi panjang gitu dari jangan pakai begini ya, panjang itu ya, buang dari subuh. Kita pakai tes kawan-kawan. Kita buat dulu ke auto ya kawan-kawan. Ya, auto ya. Oh, ini auto kawan-kawan ya. Kita tes ya kawan-kawan ya. Dari apa tadi? Ya. Salah satu kawan ini karena udah saya pasangin ya. Nah, ternyata ini untuk kabel auto ya kawan-kawan. Auto ini manual ya. Kan? Sekarang kita akan pasang auto ini.
Ini manual kawan-kawan ya. Ano Pak Ayan? Hah? Empat. Oh, Bang. Kasih kerja. Kasih. Atau flashback 4 biji. Jadi kawan-kawan yang foto tadi, ini dia tadi fotonya. Kita connect langsung ke sini kawan-kawan ya. Ke overload, NC overload ya kawan-kawan, atau 9596 ya. Dari NC overload kita keluarkan dia ke terminal kawan-kawan ya, terminal ini yang pinggir. Dari sini dia kawan-kawan ke pelampung untuk tangki air atas kawan-kawan ya, untuk otomatis atas di tangki atau tandon ya. Kalau udah penuh dia mati ke pelampung, dari pelampung masuk lagi sini, kembali sini. Dari sini kawan-kawan terminal ini ya, dari terminal ini tadi kita masukkan ke pelampung level sheet tangki ya kawan-kawan. Dari otomatis pelampung tangki itu keluar sini, dari sini masuk ke 8 dari nomor 8 dari plotles relay ya, level sheetnya. Dari plotles relaynya ini yang untuk otomatis ya kawan-kawan ya. Dari plotles relaynya ke NC nya angka 5 dari kaki kanannya angka 5, baru ke poin kontak ke kawan-kawan A1 atau A2. Kalau misalnya untuk netralnya tadi kawan-kawan buat A2, berarti angka 5 nya buat A1. Itulah dia kalau otomatis kawan-kawan ya. Kalau untuk tripnya kawan-kawan, masukkan on nya. Ini api dari kontrol head yang dari ini kawan-kawan. Tadi kan L1 ya. Dari sini kan tadi kita jumper ya, L1 ya. Tapi L1, L2, L3. Tapi ini L1, yang keempat ini juga L1, yang lima juga L1. Jadi kita ambil kontrolnya di sini. L1 ke NO overload. Jadi dari NO overload ini ke 97 atau 98 terserah kawannya. Baru keluarnya outputnya ke masuk ke buzzer kawannya. Ini A1 buzzer ke X1 buzzer ya kawan-kawan. Ini ya. Nah, kalau untuk yang ini kawan-kawan, ini dari kontrol dari level switch-nya. Apabila low water ya, dari angka 6 ini kawan-kawan, 6 plotles. Tapi ini nggak plotles ya kawan-kawan ya, makanya ini saya katakan NO nya, ini NC nya, karena power inputnya 27 seperti timer biasa atau relay biasa ya. Itu untuk plotles yang seperti itu, makanya perhatikan masing-masing plotles lain beda kerja ya kawan-kawan. Ini kita biasakan plotles yang ini inputnya ya, seperti timer dia 20 ya. Ada juga plotles yang 258 dia input source-nya untuk powernya kawan-kawan. Jadi beda-beda ya. Ini yang khusus input powernya 27 dan NC nya ke 5, 8 ke 5, NO nya 8 ke 6. Nah, jadi dari 6 ini NO nya lari ke ini dia indikator kawan-kawan ya, indikator ini ya kawan-kawan. Itu yang paling utama. Untuk buzzernya tadi udah, untuk low water levelnya juga udah. Kalau untuk otomatisnya itu tadi kawan-kawan ya. Nah, kalau yang ini terminal yang 3 ini kawan-kawan, kalau yang ini kan head merah kuning biru ya, nampak ya, nggak nampak ya, merah kuning biru ya, merah kuning biru. Ini untuk motor ya kawan-kawan ya. 1, 2, 3 ini stopper pengunci kawan-kawan ya. U, B, W untuk motor. Ini tadi untuk level sheet yang atas untuk tangki. Kalau yang ini kawan-kawan, elektroda 1, elektroda 2, elektroda 3 ya.
Ini juga ini untuk ke elektroda sumur bor atau elektroda tangki ya kawan-kawan. Itu elektroda ya, otomatis di sumur bor ya. Yang E1 dari E1, E2, E3 ya kawan-kawan. Dari sini E1, E2, E3 ya. Ini sebenarnya sih pun kalau terbalik-balik sih nggak masalah sebenarnya kawan-kawan ya, karena saya udah pasang berapa banyak nggak masalah sih ya. Jadi ya dari sini proses ya, E1, E2, E3 ya. Biasanya kalau kayak gini flash relay yang kayak gini sih nggak masalah, karena flash relay itu bermacam-macam otomatisnya level shift tangkinya kawan-kawan. Ini yang terkait dengan time yang soketnya sama dengan 8 pin, dan untuk power inputnya 20 yang 27 ya. Ini cara kerja yang untuk ini kawan-kawan, sebabnya level shift beda-beda loh ya kawan-kawan ya. Ini yang seperti timer, jadi itulah kawan-kawan ya. Kalau untuk level shift, kalau yang ini sih untuk kontrol atau mengantisipasi ini untuk supaya meter digital ya. Kalau untuk manualnya ya kawan-kawan, saya rasa sih tidak usah saya cari lagi, saya rasa sudah paham ya. Ini manualnya ya untuk memungsikan dari rangkaian start doll lah kawan-kawan ya. Saya harap kawan-kawan udah bisa lah kalau start doll ya, tinggal buat aja rangkaian start doll dari manualnya tadi ya, untuk selektor manualnya. Kalau ada kawan-kawan yang nggak paham untuk rangkaian start doll ya silahkan komen. Kalau pengen kita buat rangkaian start doll, bagaimana cara merangkai start doll ya kawan-kawan. Demikian kawan-kawannya saya terangkan untuk rangkaian otomatis dari WLC water level control ya. Kalau ada yang kurang paham silahkan buat di komen atau hubungi kita ya, karena nomor telepon kita tertera di situ. Semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Demikianlah info yang kita berikan. Nah, rahasia yang kita bagikan tadi itu tentang ini ya, relay yang dua ini ya. Kalau ini sebenarnya kita fungsikan untuk RCP, kita ganti menjadi relay kawan-kawan, di 8 kaki RCP ya. Mungkin belum pernah atau mungkin satu-satunya baru saya yang buat menggantinya di dunia kelistrikan mungkin ya kawan-kawan, tapi saya kurang tahu juga ya. Kemungkinan itu yang saya ketahui. Oke kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, klik subscribe dan bagikan. Semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.